Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan, firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya masih sedang bahas dari nama-nama Tuhan yang dahsyat. Karena Amsal berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang benar berlari ke sana dan beroleh selamat. Dan hari ini saya sedang mau bicara tentang nama Tuhan yang dipanggil oleh Daud sebagai Eli. Sama-sama bilang Eli. Satu kata yang Yesus pernah menyebutnya di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagian mungkin menatap saya dan berkata, pendeta, kenapa di bagian lain dikatakan Eli, Eli lama sabachthani, tapi dalam bagian lain dikatakan Eloi, Eloi lama sabachthani? Eli dalam bahasa Ibrani artinya adalah Allahku. Eloi dalam bahasa Aramaik artinya aku Yahudi. Eloi artinya sama, cuman bahasanya beda. Satu bahasa Ibrani artinya Allahku, satu lagi dalam bahasa Aramaik artinya Allahku. Amin? Iya kan? Nah, hari-hari ini banyak orang bilang, oh Gilbert sudah mulai gila ini. Gilbert mulai aneh. Kenapa? Karena saya sangat menentang ajaran-ajaran yang bilang bahwa manggil nama Tuhan harus pakai Yahweh. Karena kita harus kembali ke akar Yahudi. Lah, gua diajarin soal Yahudi. Gua tinggal di sana hampir setahun, mau apa lagi saudara-saudara. Udah bukan berakar lagi, udah sampai betunas, hampir berbuah saudara-saudara. Ya kan? Orang sekarang ribut, manggil Tuhan harus Yahweh. Karena katanya ini bukan soal mengasihi Tuhan, tapi namanya harus benar. Tahu nggak saudara? Saya menikah sama istri saya 24 tahun. Nama istri saya Iliani Renda Maya Lumoindong. Selama kita menikah 24 tahun, belum pernah sekalipun saya memanggil nama istri saya Iliani Renda Maya Lumoindong. Iliani Renda Maya Lumoindong, bolehkah aku meminta seteguk air? Aneh kedengarannya. Selama kita menikah, paling saya cuma panggil dia Dir. Kebetulan tetangga sebelah namanya Kadir tidak pernah nanya, kenapa Pak Pendeta? Ya kan? Karena soal panggilan itu bukan soal apa yang kita panggil, tetapi bagaimana kedekatan. Amin. Kalau tamu datang, saya suka bilang sama istri saya gini, Dir, cuman begini, Dir, artinya, tolong jangan keluarkan makan, tolong jangan keluar minuman, karena tamu ini saya nggak suka, mudah-mudahan dia cepat pulang. Ya kan? Tetapi dengan gaya yang sama, Dir, dia tahu. Kalau perlu minjem sama tetangga sebelah, pokoknya keluarkan makanan yang enak-enak. Karena ini tamu lumayan, ya kan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kasih itu bukan soal nama panggilan.
Kalau suami saudara namanya Tono, Martono, Sutono, Pitono, bangga sekali dia sama Tononya itu. Ya kan? Pernah nggak saudara panggil dia Tono, Sutono, Pitono, Muntono, Martono, ya kan? No. Kadang-kala saudara cuma panggil my man, yelah. Berapa men yang ada di situ tidak akan ada yang nengok karena ini urusan cinta. Jadi kalau orang bilang, oh kita harus panggil nama Tuhan Yahweh. Tidak salah manggil Tuhan nama Yahweh. Tapi kalau harus manggil namanya Yahweh, aneh. Jangan panggil Yesus lagi, harus Yeshua Hamashiach. Kesian ancim-ancim. Pendengarannya udah kurang bagus. Dia cuma bilang hanya pendeta bikin bingung Sekarang mesti panggil Yesus Kamsya. Ya. Orang sekarang jadi tambah aneh. Sayalah dibilang gila. Mana ada orang gila bisa pakai jas begini. IQ kurang masih mending, tapi gila nggak mungkin. Gila kalau dia pakai jas, celananya pasti batik. Itu baru kita bisa bilang gila. Ada yang lihat saya, loh saya biasanya memang begitu pendeta. Ngerti gak maksud saya? Iya kan? Saya kebetulan bukan orang eksklusif. Saya pelayanan juga biasa di rumah sakit jiwa. Dan kalau di rumah sakit jiwa sebelum kita pelayanan di briefing. Jangan pernah berdebat sama orang gila. Karena kalau kita masuk rumah sakit jiwa, tunggu 10 menit. Pasti ada yang bilang, orang gila. Kita nggak boleh emosi. Kita nggak boleh, apa? Kamu yang gila. Karena dokter akan masukkan kita ke sel yang sama. Ya. Karena nama Allah itu, engkau dapat panggil dia siapa saja yang kau mau. Amin. Kau mau panggil dia penghiburku, dia jadi penghiburan bagimu. Amin. Kau mau panggil kekasih jiwaku, yang membebaskan aku dari hutang-hutang, yang memberikan aku jodoh di tahun ini juga. Sensitif ini. Halo, ngerti nggak sampai di sini? Siapapun yang memperdebatkan nama Allah adalah orang bacotnya besar, otaknya kosong. Kenapa? Karena you even can call him with nothing. Amin. Saya cukup gini nih, Tuhan. Tuhan tahu kau sedang memanggil dia. Amin. Kenapa? God is not a man, God is a spirit. Ketika seorang encim berdoa dan berkata, hanya Yesua, lu tolong we punya cucu Apakah Yesus colek malaikat dan bilang, kok kurang es? Kenapa dia cuma panggil-panggil Yesus? Berani sekali dok dia. Dia ada sebut-sebut kita lu. Encim-encim kalau berdoa jahat ya. Cuman encim-encim yang berdoa berani bilang, Tuhan Yesus lu tolong sekarang. Lu jamah sekarang. Ya, coba aja saudara ngomong sama mertua saudara. Lu, selesai. Eli, sama-sama bilang Eli. Eli berasal dari kata El, artinya Allah. Eli berarti my God. Persoalannya is not about the name, tetapi persoalannya it's about the relation. Sama-sama bilang sama saya, kedekatan. Amin. Tuhan lebih mementingkan kedekatan daripada penyebutan. Jangan bilang sama saya, oh ini dua hal gak bisa dipisahkan. Kedekatan lebih penting daripada apa? Penyebutan. Sama-sama bilang sama saya, kedekatan lebih penting daripada penyebutan.
Yang setuju sama saya katakan amin. Ini kita buka sama-sama. Aha. Mazmur 18. Untuk pemimpin biduan dari siapa? Hamba Tuhan. Daud menyebut dirinya sendiri apa? Daud menyebut dirinya sendiri apa? Hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hamba Tuhan. Daud menyadari betul kalau dia bisa, dia sanggup, dia menang, dia kalahkan musuh semua karena dia hamba Tuhan. Yang setuju sama saya katakan saya hamba Tuhan. Itu sebabnya Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center tidak pernah memisahkan hamba Tuhan maupun jemaat awam. Di gereja ini semua adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Amin. Setiap hari Minggu saya berkhotbah, saya tidak akan pernah berpikir bagaimana saya berkhotbah kepada jemaat awam, orang-orang berdosa yang harus disucikan. Tidak. Setiap hari Minggu kalau saya mempersiapkan khotbah, maka saya mempersiapkan khotbah untuk konferensi hamba-hamba Tuhan. Amin. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Jadi ibu-ibu kalau mau marah ingat saya hamba Tuhan. Jangan marah sembarangan. Amin. Bapak-bapak kalau lagi bawa mobil tiba-tiba dipotong sama Kopaja, dipotong oleh Metro Mini. Dulu sebelum kau mengerti kau hamba Tuhan, kau buka kaca, setan, mata lu di mana? Tapi sekarang setelah mengerti hamba Tuhan, walaupun emosi buka kaca, Tuhan berkata. Amin. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Artinya apa kalau jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center semua adalah hamba Tuhan? Artinya hari Minggu kau terima firman. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu, tempat kau bekerja, tempat di mana kau berada itu adalah ladang pelayanan yang kau harus tinggikan Tuhan di sana. Harus menangkan jiwa di sana. Semua hamba Tuhan, sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Amin. Saya nggak mau tahu engkau jaksa kah, engkau guru kah, engkau punya toko kah, apapun pekerjaan engkau. Engkau adalah hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, adik-adik muda. Ini jomblo apa udah laku? Kalau yang ini nih, pasti jomblo. Kalau yang ini, udah laku, udah banyak stres dia. 18 jomblo. Sisanya yang udah laku tapi lagi mau putus. 2 orang. Ada yang nanti sedikit, dalam ya artinya. Gila. Adik-adik muda dengar, kalau kau lagi pacaran ingat, hamba Tuhan lagi pacaran. Jangan ngomong sembarang, jangan pegang sembarang, jangan pencet sembarang. Hamba Tuhan ini lagi pacaran. Bagaimana menurut pemikiran kamu Yohanes 3 ayat 16? Ya visi yang saya dapat sih bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Terus mana lebih besar, kasih Tuhan atau kasih aku? Ya kita baru bisa saling mencintai kalau kasih Tuhan turun atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Baik, selesailah sesi pacaran kita malam minggu ini. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Daud dengan bangganya bilang dari apa? Hamba Tuhan. Amin. Dari hamba Tuhan. Yakni Daud. Yang menyampaikan apa? Perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah apa? Melepaskan dia dari apa? Cangkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Berarti Mazmur ini adalah Mazmur apa? Sama-sama bilang sama saya, Mazmur ucapan syukur. Dia katakan kalau saya bisa menang dari musuh, kalau saya bisa menaklukkan Saul, bukan karena saya hebat, tapi karena Allah mengangkat saya menjadi hamba Tuhan. Amin. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Adik-adik muda mengertilah bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Bapak-bapak mengertilah bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Ibu-ibu yang ada di sini mengertilah bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Ketika semua kita mengerti kita adalah hamba Tuhan, hidup kita pasti berbeda. Amin.
Lihat selanjutnya ayat kedua berkata, ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, my strength. Artinya kalau aku mengasihi Tuhan, aku akan tetap kuat. Yang setuju katakan amin. Ayat ketiga bilang apa? Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan apa? Penyelamatku, Eli Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan apa? Kota bentengku. Ayat 4, baca sama-sama 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun apa? Selamat daripada musuhku. Dengan lain kata Daud berkata, waktu aku melihat musuh aku tidak cemas. Waktu aku melihat musuh aku tidak tertekan. Ketika aku melihat musuh aku tidak gentar. Ketika aku melihat musuh, aku memuji Tuhan. Allah yang membela aku, menguatkan aku, menyempurnakan aku, melakukan perkara besar bagiku. Dan karena itu, musuh gemetar. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Karena itu saya pelajari begini. Hal yang paling prinsip, sama-sama bilang sama saya paling prinsip. Waktu kita belajar memahami tentang nama-nama Tuhan, apa yang paling prinsip? Bahwa Dia adalah Allah yang mau dekat dengan kita. Sama-sama bilang Allah mau dekat dengan kita. Sama-sama bilang Allah mau dekat dengan kita. Sama-sama bilang Allah mau dekat dengan kita. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan sok jual mahal. Saya mau kasih tahu, Tuhan mau dekat sama kita, kitanya belagu. Betul nggak? Kadang kala kita menjauh dari Tuhan lah, kadang-kadang, tapi kan saya sibuk pendeta, kan nggak bisa cuma hanya urusan gereja. Saya kan banyak kerjaan. Iya. Tunggu sampai laki lu ditangkap KPK, baru Tuhan. Tuhan lagi sibuk nggak? Katanya mau dekat sama saya. Tunggu sampai stroke. Halo, sama-sama bilang Tuhan mau dekat sama saya. Itu sebabnya selalu saya bilang, Allah saya bukan Allah yang bikin ribet semuanya untuk jaim. Tahu nggak saudara? Salah satu ibadah yang paling simpel adalah ibadah kekristenan, betul? Makanya murid-murid tanya, how should we pray? Karena semua agama untuk berdoa ada bajunya sendiri, ada modelnya sendiri, ada ngadepnya sendiri, ada ikatannya sendiri, ada bacaannya sendiri. But when the disciple asked Jesus, how do we pray? Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Artinya apa? This is not about what you say, but it's about understanding who you are. Amin. Bukan soal apa yang kamu katakan, tetapi soal siapa kamu dalam doa. Makanya kalau kamu berdoa, doalah Bapa kami yang apa? Di surga. How you call your dad? Kalau sedang ngomong sama papa saudara gimana? Ayah, Anda yang kukagumi. Di tengah semilir angin petang ini, izinkanlah Ananda menyampaikan butiran-butiran kalbu yang penuh dengan seru. Karena jiwa ini sedang gundah gulana. Bapak lu bilang apa? Lu jangan aneh-aneh. Lu pikir lu di panggung tim. How you talk to your dad? Gimana kalau sudah ngomong sama papa saudara? Pak, capek nih. Pak minta duit kenapa? Ya kan? Gak pakai kan ayahanda yang kukasihi. Berhubung kebutuhan hidup makin meningkat. Sementara Ananda ada di tengah himpitan-himpitan kebutuhan. Jika ayahanda berkenan, kirimkanlah setetes pengharapan. Sekali lagi lu ngomong gue gampar lu.
banget, bos. Orang Yahudi kalau doa mesti ngadep Yerusalem. Itu enaknya hidup Kristen, gak ada ngadep kemana-mana. Gak mesti ngadep mertua lah. My God is not a ribet God. Allah saya gak ribet. Yang bikin ribet tuh elu. Ngerti gak? Murid-murid bikin ribet, murid-murid tanya, hey, how should we pray? Karena mereka lihat mazhab Yahudi, cara doanya beda-beda. Bahasanya beda-beda. So Yesus bilang, caranya gak penting. But who you are. Siapa kamu jauh lebih penting. Sama-sama bilang sama saya, kedekatan. Amin. Dia mau dekat, makanya dia gak pernah mau bikin ribet. Bahkan dia buka tangan, dia berkata, mari kamu yang letih lesu dan berberat, aku akan beri kelegaan kepada. Pertanyaan saya, hello, untungnya apa kalau Tuhan dekat sama kita? Satu, kita nyusahin. Dua, kita apa? Nyebelin. Tiga, kita apa? Ngerugiin. Masa sih pendeta? Ngaca. Petrus misalnya, ambil contoh. Petrus ngerugiin gak? Ngerugiin. Nyebelin gak? Nyebelin. Nyusahin gak? Nyusahin. Itu baru Petrus, belum Yudas. Kenapa ngerugiinnya? Kenapa nyusahinnya? Kenapa nyebelinnya? Loh, Yesus bilang sama murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berdoa apa? 1 jam dengan aku saja? Roh memang penurut tapi daging? Apa yang Petrus buat? Yesus cuma minta dia berdoa. Tapi yang Petrus buat bawa pedang. Yesus lagi repot-repot karena ditangkap ini. Dia sikat kuping imam terlepas. Itu kan bikin susah Yesus. Yesus harus ambil tempel ulang di sana. Iya kan? Coba kalau Yesus nggak untung tak tempel. Coba kalau Yesus tempel doa itu lepas lagi. Bisa perkara polisi. Laporan penganiayaan. Petrus dapat loku, Yesus jadi saksi. Iya kan? Polisi Yerusalem tanya, "Kiapa nganape murid berdoa bawa-bawa pedang?" Oh, kita lihat. Kita nggak lihat. Kenapa sebagai guru Anda tidak lihat? Emangnya pedang kecil? Pisau lipat kah? Perkara itu. Sampai Yesus mesti marah, Petrus sarungkan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Coba bikin susah. Yesus lagi berdoa malam-malam. Petrus berlayar. Dapat angin. Bat! Tak goncang di tengah. Yesus, ya Pak Petrus berlayar. Aduh kote, semua mati dia. Terpaksa Yesus jalan di danau. Jam 3 udah jalan di danau. Tiba-tiba dia bilang, itu hantu. Kalau saya tinggal. Betul. Kita kok susah-susah datang. Dong bilang kita DP momo. Ya kan? Momo itu hantu, saudara. Iya kan? Coba bayangin gak? Kan ini bikin susah, ngerugiin, nyebelin nih orang. Yesus bilang, saya bukan hantu, it's me. Ego, emi. Ngotot lagi Petrus. Kalau itu betul engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Kalau saya tinggal. Saya bilang ngana mau jalan di atas air, ngana mau jalan di atas batu kepala, terserah. Bikin jo mau ngana itu. Ya. Akhirnya Yesus bilang, mari. Petrus gagah-gagah berjalan toh. Tiba-tiba tenggelam. Kalau saya jadi Yesus,
baru dapang aneh, baru rasa aneh. Biar kasih tinggal, 3 hari kemudian baru angkat, ya so mati ngana. Iya tuh. Yesus gak ada untungnya dekat kita, yang setuju sama saya katakan, haha. Tapi dia mau dekat. Kenapa dia mau dekat dengan kita? Karena dia tahu posisi hidup kita berbahaya, yang setuju sama saya katakan posisi hidup saya bahaya. Nah, saya pelajari gini, klik. Beberapa contoh. Kejadian 28 ayat 20 sampai 21. Dikatakan apa? Lalu bernasarlah Yakub. Apa nasarnya? 1. Jika Allah akan apa? Menyertai dan akan apa? Melindungi. Sama-sama bilang menyertai. Yang kedua apa? Melindungi. Yang ketiga, memberikan kepadaku apa? Roti untuk dimakan. Dan yang keempat apa? Pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Dikatakan apa? Maka Yahweh akan menjadi Eli. Amin. Tuhan akan menjadi apa? Allah. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Dalam nasar ini Yakub setia enggak? Hello? Dalam nasar ini Yakub setia enggak? Dia bohong, dia curang, dia buat kejahatan. Pertanyaan saya, Tuhan setia enggak? Tuhan lindungi enggak? Tuhan sertai enggak? Tuhan kasih makanan enggak? Tuhan kasih pakaian enggak? Waktu peristiwa ini di Betel, dia hanya tidur beralaskan batu. Tapi waktu dia kembali, begitu banyak harta benda dia bawa. Artinya bukan hanya yang dia minta, Tuhan sediakan. Yakub boleh saja tidak setia, tapi Tuhan kita tetap Allah yang setia. Berikan tepuk tangan ya mereka. Intinya dia bukan Tuhan yang senang cari kesalahan kita. Intinya dia Tuhan yang mau dekat untuk tolong dan bela kita, yang setuju katakan amin. Yang kedua, coba saudara pelajari di sini. Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang dikatakan apa? Di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa? Jauh sudah menjadi dekat oleh karena prestasimu. No. Oleh karena apa? Perjuanganmu. No. Oleh karena apa? Amal ibadahmu. No. Oleh karena apa? Blood of Christ. Sama-sama bilang darah Kristus. Amin. Inisiatif datangnya bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Efesus 2 ayat 17 sampai 19. Ia datang dan apa? Memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang apa? Jauh. Dia bukan yang menghakimi, memaki kamu, menghina kamu, menjelekkan kamu, menyindir-nyindir kamu. Tapi dia datang untuk apa? Memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang apa? Dekat. Karena oleh dia, kita, kedua pihak dalam satu roh apa? Boleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan apa? Pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Aha. Di gereja ini saudara bukan pendatang. Yang setuju katakan saya bukan pendatang. Amin. Di gereja ini saudara bukan orang asing. Di gereja ini kita adalah keluarga Allah. Amin. Makanya di gereja ini selalu saya bilang, this church is our home. Sama-sama bilang gereja ini adalah rumah saya. Amin. Di gereja ini kita harus bertumbuh. Di gereja ini kita harus kuat. Amin. Dan di gereja ini kita harus senantiasa tegak di dalam kasih kebenaran Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan mau masukkan kita, hisap kita pada apa? Keluarga kerajaan Allah. Sama-sama bilang saya keluarga kerajaan Allah. Amin. Aha. Markus 16 ayat 13 sampai 15. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan apa?
Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan apa? Elia, ada pula yang mengatakan apa? Yeremia, atau salah-salah daripada nabi. Itu gak penting. Sama-sama bilang sama saya gak penting. Sama-sama bilang sama saya omongan orang gak penting. Amin. Nah, bagian terakhir kita baca sama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Amin. Siapakah aku ini? Kedekatan lebih penting daripada pemahaman. Penyebutan tidak penting, tetapi kedekatan lebih penting daripada penyebutan. Sama-sama bilang sama saya, kedekatan lebih penting daripada penyebutan. Amin. Makanya jangan terpengaruh kalau orang sekarang mulai bilang, wah itu yang memanggil nama-nama Allah nanti di sorga dikutuk, dibakar karena yang dia panggil adalah ilah orang Arab. Bodoh kok dipiara. Ya. Karena apa? Ajaran dari mana Allah itu bahasa Arab? Itu berasal dari kata el, kemudian menjadi kata al. Kemudian dari al itu menjadi Allah atau Allah. Orang Arab meminjam kata itu dan menjadikan itu istilah dalam bahasa Arab. Ngerti gak sampai di sini? Orang sekarang bodoh kok dipiara. Ya kan, cia yang pinter. Bukan pinter tapi normal. Jadi ada orang bodoh, ada orang normal, ada orang pinter. Kita baru normal, saudara. Bilang sama sebelah saudara, normal aja udah cukup lah. Hidup ini banyak orang soalnya abnormal, saudara. Jelas sampai di sini. Ya kan? Nah, makanya Yesus bilang, tetapi apakah katamu? Sama-sama bilang, kedekatan saya dengan Tuhan itu lebih penting. Aha. Nah, saya pelajari gini. Daud menyebut Tuhan sebagai apa? Eli. Sebagai my God. Dia nggak menyebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Meskipun itu salah satu namanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah perjanjian. Allah yang memegang janji dengan umat. But for David, he is my God. Amin. Allahku, Allah yang bela aku. Allah yang menyertai aku. Allah yang kuatkan aku. Allah yang memberikan aku segala sesuatu yang aku perlukan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, sebagai my God, apa yang dirasakan oleh Daud? Satu, bahwa Tuhan juga adalah Shelah. Shelah artinya adalah bukit batu. Kontur tanah di timur tengah membuat dia sadar betul. Selama dia berlindung di bukit batu, badai apapun tidak bisa menghempaskannya. Amin. Sama-sama bilang Tuhan adalah bukit batuku. Yang kedua saya pelajari sebagai Eli, apa juga yang dia pelajari? Maksud. Maksud artinya kubu pertahanan. Apa itu kubu pertahanan? Zaman sekarang kita mengerti dan memahami istilah bunker. Sama-sama bilang sama saya bunker. Kubu pertahanan bahasa modernnya adalah bunker. Kalau sudah pergi ke daerah Israel, ada daerah namanya dataran tinggi Golan. Nah, di dataran tinggi Golan saudara akan jumpai banyak bunker-bunker Syria dan bunker-bunker Israel. Nah, masuk bunker itu ruangannya kecil, tapi saudara pasti masuk karena saya aja bisa. Cuman pas. Harus ada yang dorong di belakang, tarik di depan. Baru saya bisa lolos. Ya kan? Jadi bunkernya, pintu masuknya kecil. Tapi ada satu ruangan utama, itu tempat jenderalnya di situ. Itu bom apapun gak akan mungkin bisa nembus bunker itu. Karena jenderal itu dijaga begitu rupa karena dia memimpin komando dari bunker itu. Nah, Daud menyadari, who am I? Siapa saya? Sampai Tuhan membangun bunker hebat bagi aku. Sama-sama bilang buat Tuhan saya itu penting. Saya gak mau tahu berapa orang yang membuli saudara. Saya gak mau tahu berapa orang yang menghina saudara. Saya gak mau tahu berapa orang yang pandang rendah saudara. Tapi bagi Tuhan kau penting. Belajar tegak berdiri dan berkata, Tuhan kubu pertahananku. Tidak akan ada yang berbahaya yang akan menimpa hidupku. Berikan tepuk tangan yang beri. Yang ketiga, dia juga sebagai palat. Apalagi sebagai palat, sebagai penyelamat. Sebagai orang muda biasa Daud menyadari dia banyak buat salah.
Dan salah itu dapat menuntun dia pada hal yang berbahaya. Tapi ada penyelamat yang pegang dia dan mengarahkan dia ke jalan yang benar. Sama-sama bilang, saya dibela, saya dipulihkan, dan saya ditolong. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Sebagai Eli, dia juga belajar apa? Allah sebagai sur atau gunung batuku. Apa artinya gunung batuku? Dari gunung batu saya bisa melihat musuh. Tapi kalau saya bersembunyi di gunung batu, musuh tidak bisa melihat saya. Amin. Artinya apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang kita. Tapi rencana Allah yang akan pasti terjadi dalam hidup kita, yang sujud berikan tepuk tangan yang beri. Yang kelima, Daud ngomong apa? Sebagai hokceca. Apa itu? Tempat aku berlindung. Kontur tanah di wilayah Timur Tengah membuat tempat berlindung yang paling hebat adalah sebuah gua yang di sampingnya ada mata air. Karena kalau ada gua yang ada mata air di dalamnya, maka mereka bisa bersembunyi berminggu-minggu, berbulan-bulan di dalamnya. Karena berarti ada makanan dan minuman yang cukup, serta udara yang sangat terkendali. Dan dia tahu persis, yang melindungi saya bukan uang saya, yang melindungi saya bukan kenalan saya, tapi yang melindungi saya adalah gunung batuku itu, penyelamatku. Sama-sama bilang penyelamatku. Selanjutnya, ya, sebagai Eli, Daud menyadari juga dia sebagai apa? Magen atau perisai. Apa itu magen? Kalau saudara suka lihat double triangle atau dua bintang yang berbalik, orang menyebutnya hari ini bintang Daud karena berasal dari kata Inggris Star of David. Tetapi orang Yahudi tidak pernah bilang Star of David. Orang Yahudi selalu bilang Magen David. Apa itu magen? Magen itu adalah perisai yang Daud pegang ketika dia berhadapan dengan Goliat. Artinya, musuh boleh lebih hebat, tetapi perisai yang melindungi kita tidak akan pernah bisa tertembus oleh apapun, karena itu berasal dari Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang beri. Daud sadar betul, besar magennya, besar perisainya tidak ada artinya apa-apa. Amin. Tapi perlindungan Tuhan itu hebat. Haleluya. Selanjutnya, karena dia Eli, dia memandang Allah juga sebagai Keren Yesha, artinya tanduk keselamatan. Sebagai seorang gembala, Daud melihat kawanan dombanya, kambingnya, sapi-sapinya. Dan dia menyadari kekuatan dari setiap ternaknya adalah ada di tanduknya. Musuh-musuh kecil tidak perlu Daud yang bertindak sebagai gembala. Tanduk kekuatannya yang akan menyelesaikan setiap musuhnya. Dari sini Daud menyadari, kalaupun Tuhan kelihatannya tidak menolong aku, dia sedang memperkuat tanduk-tandukku supaya aku terlatih menghadapi musuh. Yang setuju katakan amin. Dan akhirnya ke-8, sebagai Eli, dia menyadari bahwa Tuhan itu sebagai apa? Miskat, sebagai kota benteng. Apa itu kota benteng? Tuhan perintahkan Musa untuk membangun kota-kota benteng, kota-kota perlindungan. Artinya tatkala seorang salah, untuk kesalahan yang tidak disengaja, untuk kesalahan yang tidak dia pikir sebelumnya, maka mereka harus berlari cepat menuju kota benteng, kota perlindungan. Maka di situ dia mendapat pengampunan sempurna. Artinya apa? Daud menyadari meskipun kasih Allah sempurna, tapi saya tidak sempurna. Tapi kalau saya tidak sempurna, bukan berakhir dengan kehancuran, tapi saya akan berakhir dan mengakhirinya dengan memohon ampun. Amin. Karena selalu saya bilang musuh terbesar bukanlah orang yang menghina saudara.
Musuh terbesar bukanlah orang yang mencelakakan saudara. Musuh terbesar bukanlah orang yang mengutuk saudara. Tapi musuh terbesar adalah dosa yang tidak mau kita bereskan. Waduh. Waduh. Mulai ngantuk ini. Gak apa-apa, saya ulangin sekali lagi. Musuh terbesar bukanlah orang yang menghina saudara. Musuh terbesar bukanlah orang yang mencelakakan saudara. Musuh terbesar bukanlah orang yang mengutuk saudara. Tapi musuh terbesar adalah dosa yang tidak mau kita bereskan. Musuh terbesar bukanlah orang yang menghina saudara. Musuh terbesar bukanlah orang yang hendak mencelakakan saudara. Musuh terbesar kita bukanlah orang yang mengutuki kita. Tapi musuh terbesar kita adalah dosa yang tidak mau kita bereskan. Amin. Bangga sama dosa saudara sampai amin, amin. Gak apa-apa, saya orangnya setia. Saya ulangi sekali lagi. Musuh terbesar kita bukanlah orang yang menghina kita. Musuh terbesar kita bukanlah orang yang hendak mencelakakan kita. Musuh terbesar kita bukanlah orang yang hendak mengutuk kita. Tapi musuh terbesar kita adalah dosa yang kita gak bereskan. Nah itu sadar loh akhirnya. Saudara boleh bilang kan begini ceritanya pendeta ya. Itu tuh pendeta teman saya itu. Kan dia pengen jodohin anaknya sama anak saya pendeta. Tiba-tiba anak saya tuh gak suka gitu pendeta. Memang sih dia punya mobil pendeta. Anaknya itu naik Lambo pendeta. Lambo siahaan. Ya kan. Tetapi pendeta memang sih naiknya Lambo. Tapi mukanya pas-pasan gitu. Jadi gimana gitu. Anak saya tuh gak mau gitu pendeta. Anak saya tuh gak mau gitu. Tiba-tiba pendeta. Mulai saat itu ya pendeta ya. Anak saya sakit-sakitan gitu pendeta. Kalau menurut saya ya, itu diguna-gunain kali pendeta. Mungkin dikutuk-kutukin kali. Mungkin ditiup-tiup. Folks. Orang mau kutukin saudara. Orang mau celakain saudara. Orang mau hina saudara. Selama hidupmu beres sama Tuhan. Ada saja berkat Tuhan mengalir dahsyat dan luar biasa. Apa musuh terbesar? Dosa yang tidak mau kita bereskan. Karena waktu kita membereskan dosa kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan luar biasa buat kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, dari pihak Allah. Sama-sama bilang sama saya, Allah buat segalanya. Allah buat seterusnya. Tujuannya untuk apa? Dekat dengan kita. Allah gak bisa tahan, dia mau dekat dengan kita. Sama-sama bilang Allah mau dekat dengan saya. Apa keuntungannya Allah kalau dekat dengan kita? Dia ketemu kita yang nyebelin, nyusahin dan apa? Jujur aja. Apa? Pak. Bu denger ya Bu ya. Denger ya Bu ya. Jangankan Tuhan. Laki lu aja udah sebel dia dulu. Benar Pak? Benar Pak? Nah itu. Saya senang ngomong sama laki-laki gitu. Gak kelihatan tapi sudah ada jawabannya. Kita sama-sama laki-laki ngerti. Karena laki-laki itu kalau begini nih. Angkat alis senyum dikit itu maknanya banyak. Ada yang senyumnya agak ke depannya. Nah itu artinya lain. Ada yang senyumnya ketarik ke sampingnya. Itu artinya lain. Makanya kadang-kala Bu ya. Ibu di tengah-tengah laki-laki gak ngomong apa-apa. Dia cuma gigi. Tapi maksudnya apa sih? Karena laki-laki kalau gini nih. Dia udah kasih tahu. Serigala tua itu lagi di samping gua. Lu diam aja tenang-tenang. Jangan banyak bicara. Maksudnya apa sih pendeta? Itu hanya laki-laki yang tahu. Saya tadi ngomong gitu kan ada bapak-bapak yang ini. Artinya jangan terlalu dalam lagi. Sebelah ada. Oke. Ya gitu. Jadi walaupun kelihatannya sama-sama angkat alis senyum dikit. Tapi ada 1001 makna di dalamnya. Ada bukunya khusus. 1001 makna angkat alis senyum dikit dari seorang laki-laki. Ya. Kita nyebelin. Kita nyusahin, kita ngerugiin. Tapi Allah sayang sama kita. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Amin. Gimana cara kita dekat sama Tuhan? Satu. Gak ada cara yang lebih dekat kecuali menyediakan waktu buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang kedekatan berhubungan dengan waktu. Saya gak habis pikir. Orang sekarang bisa pindah gereja cuma karena satu gereja lebih pendek ibadahnya.
Aku sekarang gak mau di Glow. Baktiannya lama, apalagi kalau Gilbert yang khotbah. Tuh orang bacotnya segede ember. Ketawa, kakak, gak sopan. Lama kalau dia khotbah. Pindah gereja. Aduh, gereja sekarang cuma 35 menit dari doa pembukaan sampai penutup. Saya selalu bilang. Waktu nonton boleh kau kurangi. Waktu main game, waktu chatting boleh kau kurangi. Waktu belanja boleh kau kurangi. Waktu browsing internet boleh kau kurangi. Tapi jangan kurangi waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Tidak ada waktu yang lebih indah daripada waktu dekat dengan Tuhan. Sesibuk apapun, sediakan waktu untuk Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus sediakan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan? Beri perhatian. Amin. Bahwa apapun yang terjadi semua karena Tuhan. Ya kan? Kita bukan cuma sibuk lihat, musuh begini, masalah begini. Kita mulai memperhatikan betapa kasih setia Tuhan selalu luar biasa buat hidup kita. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, pengertian bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sama-sama bilang, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Siapa yang setuju sama saya bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan? Amin. Ayo sama-sama kita deklarasi, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang sekarang, saya nggak bisa hidup kalau nggak ada wifi. Saya nggak bisa hidup pendeta kalau nggak ada mobil. Saya nggak bisa hidup kalau saya nggak ada kerjaan. Semua yang kita punya bisa diambil. Amin. Selalu saya bilang, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau saya punya Tuhan, saya punya segala-galanya. Amin. Anak muda sekarang kalau pacaran, jangan tinggalkan saya please. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Sekarang saya mau tanya, orang yang pernah ngomong begitu sama saudara, sekarang masih hidup nggak? Jawab pertanyaan gua, masih hidup nggak? Orang yang waktu sudah mau putusin pakai nangis-nangis. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Sekarang lebih berbahagia sama pacarnya yang baru. Nah, lu yang mutusin belum dapat. Pendeta ini jahat, terlalu ngorek-ngorek masa lalu orang. Habis sok tahu pakai mutusin, udah dapat aja mujizat lu. Kan waktu putus kan kayak drama Korea apa gitu kan. Please, jangan putusin aku. Kamu marah, aku memang salah. Tapi kamu jangan putusin aku gak bisa hidup tanpa kamu. Tapi sekarang dia udah bahagia sama pasangan yang baru. Lu yang mutusin belagu-belagu, belum dapat sampai sekarang. Orang tuh kalau jomblo, paling dikejar sama Densus 88. Habis dia nembak cewek di mall. Densus 88 kan lihat, ada penembakan. Batunya nembak cewek. Itu pun ceweknya lari lagi ditembak. Iya kan? Terpaksa dia nembak cowok juga. Makanya cewek cantik sekarang kan jalan kebanyakan sama laki-laki gemuk. Sebab, iya. Sebab cowok six pack senangnya sama laki-laki ganteng. Pendeta bisa aja gila. Nazis. Yang ketawa lu sadar. Sama-sama bilang, saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau saya punya Tuhan, saya punya segala-galanya. Makanya selalu saya bilang, gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center ini gereja orang kaya. Wah, yang amin ini mantap. Ulah. Senang gua nih begini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center adalah gereja orang kaya. Kalau sudah bilang, jadi gembala ini, Gilbert ini senangnya ngumpul-ngumpul orang kaya. Bukan. Saya tidak suka ngumpulin orang kaya. Saya kumpul orang susah untuk jadi kaya. Bawa orang susah ke sini. Bawa orang miskin ke sini. Sebulan dia di Glow, jadi kaya. Iya, apa itu kaya? Kaya itu berarti saya tahu ada Tuhan yang bela saya, ada Tuhan yang berkati saya, ada Tuhan yang selalu menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan. Haleluya. Amin. Saya paling gak demen dengan orang gereja. Saya kan orang miskin. Saya gak punya apa-apa. Oh iya, hidung bapak kemana? Ya ada sih. Lu katanya gak punya apa-apa. Bos kita orang kaya bos. Cuma kadang-kadang cash flow kurang lancar.
Kaya sih kaya lah kita lah, apa sih? Rumah di sorga aja ada. Orang cuma punya rumah di Singapura. Sorga. Kita kemana-mana pernah sendiri. Dikawal lah. Pasukan malaikat menjaga orang benar seperti biji matanya Tuhan. Enak aja. Tuhan menyediakan segalanya buat kita. Cuma kadang-kadang pengirimannya kurang pas. Ya. Cash flow masih macet sedikit ya kan. Tetapi Bapak kita kaya. Kaya saudara. Kaya. Ya kan? Oksigen dia kasih gratis. Lumayan itu. Coba sekali tarik $1 aja. Nyahok loh. Ya kan? $1. Lu besok-besok saya khotbah yang begini. Lu kenapa? Pulsa gua habis. Sama-sama bilang saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Gini ya. Kadangkala orang yang paling kau kasihi Tuhan ambil. Kadangkala orang yang paling kau andalkan tiba-tiba nyakitin hatimu. Kadangkala sebuah perkiraan yang kau pikir pasti gol nih. Orang bisa gila saudara-saudara. Ada bisnismen bisa jadi gila saudara. Gila bener. Stres. Gara-gara perhitungannya udah pasti gol nih tiba-tiba meleset. Saya cuma mau bilang. Segala sesuatunya bisa fail off. Tetapi sekali saya masih punya Tuhan, saya masih punya segala-galanya. Saya bisa tetap hidup walaupun semua diambil daripada saya. Amin. Mungkin sudah menantang saya dan bilang belagu amat nih pendeta. Saya mau bilang semua kita bisa hidup meskipun semua diambil daripada kita. Selama Tuhan masih memegang tangan kita, kita akan tetap tegak berdiri dan melihat pertolongan dan mujizatnya dahsyat dan luar biasa. Yang saya juga katakan, saya masih punya Tuhan. Amin. Yang keempat, dia adalah Eli buat kita. Bagaimana supaya kita dekat dengan dia? Apa? Kesiapan untuk berkorban. Hidup setia itu gak gampang. Hidup sungguh-sungguh gak gampang. Tapi Alkitab saya bilang apa? Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Amin. Sama-sama bilang saya bangga punya Tuhan seperti Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik selanjutnya yang terakhir. Sebagai kesimpulan saya, apa hukum yang harus kita pelajari? Satu, kita tidak akan pernah rugi jika kita dekat dengan dia. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Sama-sama bilang saya gak pernah rugi kalau saya dekat dengan Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang bilang, lu apa-apa gereja. Terus bisnis lu gimana dong? Ada banyak orang yang bilang, lu masih muda, pelayanan. Terus hari depan lu gimana? Satu yang saya tahu, tidak pernah ada orang rugi karena hidup dekat dengan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, ruginya apa? Ya tapi kan saya mesti ngalah terus sama suami saya pendeta. Saya apa-apa mesti sabar gitu. Saya apa-apa mesti kalah. Saya kan juga manusia biasa. Saya kan juga punya perasaan. Saya mau tanya ruginya apa? Amin. Ruginya apa? Orang yang menabur dengan air mata selalu akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Betul ada kalanya kita kelihatannya berat. But my God is never miss. Tuhan saya gak pernah salah perhitungan. Amin. Yang kedua, hukumnya apa kalau saya dekat dengan Tuhan? Kita tidak akan pernah ketinggalan jika kita dekat sama Tuhan. Ada banyak orang yang bilang gini, lu apa-apa pelayanan, apa-apa gereja. Ketinggalan zaman lu. Lu kurang modern. Zaman apa yang kita ketinggalan? Alkitab bilang kamu akan jadi kepala dan tidak jadi ekor. Amin. Orang kalau ikut Tuhan dengan betul, dia pasti lebih maju daripada siapapun orang di sekitarnya. Tuhan kok yang akan angkat saudara. Tuhan kok yang akan bela saudara. Tuhan kok yang akan bawa saudara ke depan. Amin. Iya kan? Yusuf untuk sementara dibuang dong ke dalam penjara dong. Iya kan? Tapi akhirnya dia juga di depan kok. Betul gak? Kadangkala memang kau harus lewati proses. Tapi tenang aja.
Kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti ada di depan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa hukumnya? Kita tidak akan pernah sia-sia jika kita dekat dengan Dia. Kadang-kadang kita bilang ini, Tuhan, saya tuh ngalah gitu, saya tuh hidup suci gitu, saya tuh udahlah saya tinggalkan semuanya lah, saya pokoknya fokus sama Tuhan. Terus kira-kira apa yang akan saya dapat ya? Hari ini saya mau bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.